Kata Rasulullah SAW, apabila manusia melakukan suatu perbuatan dosa, sekalipun kecil, kata Rasulullah, akan membekas bintik hitam pada hatinya. Andaikan hati manusia sudah ditutupi oleh bintik-bintik hitam dosa, maka jadilah manusia itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Hatinya sudah dicat dan ditutup oleh Allah untuk kebenaran. Bagaimanapun dia akan berdoa, karena sudah diisi dengan yang haram, Allah tidak akan kabulkan doa. Alhamdulillahillazi syara'a lana sa'irul Islam wa ahkama amru dinana ghayatan ihkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 162. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang Jumat rahimahullah, kita selaku hamba tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Tidak tahu siang dan malam bermunajat dan bermohon kepada Allah. Tidak hanya doa untuk kita, untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, malah untuk keselamatan negeri kita. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, seolah-olah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah.
Padahal Allah sudah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah, kata Allah, akan kukabulkan. Sidang Jumat rahimahullah. Namun setelah kita lihat-lihat dan kita baca-baca, ternyata ada seorang sahabat yang juga selalu bermohon kepada Allah. Lalu sahabat itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah berusaha untuk beribadah sebanyak mungkin ya Rasul. Yang saya lakukan bukan hanya ibadah wajib, ibadah sunat pun saya kerjakan. Termasuk istri saya ya Rasul. Dia kerjakan ibadah wajib dan dia laksanakan ibadah sunnah. Andaikan boleh dikatakan ibadah sunnah itu sebagai ibadah wajib, mungkin sudah pantas. Kenapa? Ibadah sunat pun tidak kami tinggalkan lagi. Begitu keinginan dan kecintaan kami kepada Allah. Akan tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah ya Rasul? Apa jawab Rasul? Apa yang telah kalian doakan atau yang kalian minta kepada Allah? Kami hanya minta kepada Allah agar anak kami patuh kepada kami dan taat kepada agama. Cuma itu yang kami minta ya Rasul. Ternyata doa kami tidak dikabulkan oleh Allah. Apa jawab Rasul? Apa kebiasaan istri engkau dikala dia sedang hamil? Dalam bahasa awak, ngidamnya apa? Ternyata sahabat itu menjawab, ngidamnya istri saya itu, kebiasaan istri saya dikala dia hamil, dia selalu mencuci di sungai atau di betai ke Jawa. Sehabis mencuci tak mau pulang. Ada apa? Merumpi dia? Tidak. Ada apa? Dia selalu mengharapkan ada buah-buahan yang hanyut yang bisa dimakan. Kata Rasul, seringkah dia dapat buah-buahan itu? Sering ya Rasul. Seringkah dia makan buah-buahan itu? Karena itu ngidamnya barangkali ya Rasul. Andaikan dia dapat buah-buahan itu, jangankan buah-buahan yang baik, yang busuk sekalipun dia makan juga. Apa kata Rasul? Ketahuilah, buah-buahan yang hanyut itu adalah makanan yang subhan, kata Rasul. Apa itu subhan? Makanan yang tidak tahu asal usulnya. Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang sering memakan dan meminum makanan dan minuman yang bersumber dari yang subhan, penyebab doa tidak didengar Allah. Sedang Jumat rahimahullah. Ternyata sumber makanan dari yang subhat saja Allah tidak lagi dengar doa kita. Apatah lagi kalau seandainya jelas-jelas haramnya makanan dan minuman kita, yang tidak tahu asal usulnya, mungkin dari hasil penipuan, mungkin dari hasil pembohongan, semuanya kita dapatkan. Anehnya kadang-kadang karena itu sebahagian karena sudah terbiasa, dianggap tidak apa-apa. Padahal Allah sudah katakan, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah manusia itu mengira, ataukah manusia itu berprasangka, setelah mereka melakukan kesalahan, setelah mereka berbuat dosa, mereka beranggapan bahwa mereka bebas dari hukum Allah atau terlepas dari siksaan Allah. Prasangka yang sangat buruk sekali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya amat sangat buruklah prasangka orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Ternyata mereka aman-aman saja. Amat sangat buruklah prasangka orang-orang yang setelah berbuat dosa, mereka menganggap biasa-biasa saja. Ternyata ini bahagian dampak daripada sumber makanan yang bersumber dari yang haram. Satu di antaranya kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu sering melakukan sesuatu makanan yang haram, maka satu di antara yang sampai kepada mereka adalah keresahan, kegelisahan. Kata Rasulullah SAW, "Iza kaburat zunubul abdi, falam yakul lahu minal amali ma yukaffiruha tiyahullah bil hazmi li yukaffiruha anhu." Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak, lalu tidak ada amal saleh untuk menghapuskan dosa itu, maka ia akan diberi bala, kata Rasul, dengan resah dan gelisah. Inikah bahagian yang sudah sampai kepada kita, suatu keresahan dan kegelisahan? Kita tidak akan bertanya kepada siapa-siapa, cuman kita akan mempertanyakan dengan diri kita, salah apa yang telah saya perbuat, dosa apa yang telah saya lakukan. Artinya sumber keresahan dan kegelisahan, satu di antara penyebabnya adalah karena banyaknya salah dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Satu. Yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, orang-orang yang sering memakan dan meminum makanan dan minuman yang bersumber dari yang haram, ternyata kata Rasul, doanya tidak dikabulkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang sedang berjalan jauh, rambutnya yang kusut, wajahnya penuh dengan debu, dengan teriknya panas matahari, dia tadahkan tangannya dan bermohon kepada Allah. Ternyata apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana mungkin doanya dikabulkan Allah, karena mulutnya selalu diisi dengan yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sumber makanan yang dari yang haram, sumber minuman dari yang haram. Satu di antara penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu kata Rasulullah, sekalipun itu salah, tapi kalau sudah biasa dianggap tidak salah. Kebiasaan-kebiasaan itu sekalipun itu dosa, tapi kalau sudah biasa dianggap tidak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, apabila manusia melakukan suatu perbuatan dosa, sekalipun kecil, kata Rasulullah, akan membekas bintik hitam pada hatinya. Andaikan hati manusia sudah ditutupi oleh bintik-bintik hitam dosa, maka jadilah manusia itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Hatinya sudah dicat dan ditutup oleh Allah untuk kebenaran. Bagaimanapun dia akan berdoa, karena sudah diisi dengan yang haram, Allah tidak akan kabulkan doa kita. Sidang Jumat rahimahullah, ternyata tidak hanya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, rupanya orang-orang yang sering memakan yang haram dan minuman yang haram, amalnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata,
bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi. Apa kata Abi Waqqas kepada Nabi? Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya. Ternyata apa kata Rasul? Boleh, dan doa kamu akan dikabulkan apabila kamu sudah kembali kepada makanan yang halalan thayyibah. Selagi engkau memakan yang haram, maka tidak hanya doa yang akan tidak dikabulkan, tetapi amal pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata tidak hanya itu. Sebahagian kita merasakan sekarang ini terhadap anak-anak kita, dia lebih patuh kepada temannya ketimbang orang tuanya. Dia lebih ingin dekat kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Dia hanya dekat kepada orang tuanya kalau dia butuh uang. Tapi kalau orang tuanya dikabari bahwa orang tuanya sedang sakit, dia tidak akan peduli. Dia akan lebih peduli kepada siapa? Kepada temannya. Kenapa? Ternyata sidang Jumat rahimakumullah, bahwa bahagian dari penyebab rusaknya keturunan itu, diantara sebabnya adalah karena sudah disuguhi dengan makanan-makanan yang haram. Malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa merusak akal, kebaikan dan akhlak manusia itu disebabkan oleh karena sumber makanan. Sidang Jumat rahimahullah. Dan tanpa kita sadari, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang-orang yang suka memakan yang haram, meminum yang haram, itu adalah perbuatan yang telah dapat menzalimi diri mereka sendiri. Oleh karena sidang Jumat rahimahullah, marilah kita kembali kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Artinya semestinya akal manusia itu dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu diakal-akali. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan sama-sama memelihara kita dari makanan yang halal dan thayyibah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Satu di antara penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah apa? Satu di antaranya adalah bukan halal yang haram saja, tapi makanan yang subhat pun, kata Rasulullah, penyebab doa tidak didengar Allah. Apatah lagi kalau seandainya jelas-jelas haramnya. Sidang Jumat rahimahullah, ternyata sumber makanan dari yang haram, pertama, membuat seseorang itu resah dan gelisah. Yang kedua, menjadikan seseorang itu doanya tidak dikabulkan Allah. Yang ketiga, jadikan orang itu tidak hanya doa, amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata makanan yang bersumber dari yang haram itu malah merusak keturunan. Apanya? Akal dan akhlaknya. Oleh karenanya, apa yang telah terjadi pada saat ini, maka kita akan bertanya sendiri di dalam diri kita, salah apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita perbuat. Satu di antaranya, untuk terjadinya doa kita dikabulkan oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha untuk kembali memulai semua makanan dan minuman itu halalan thayyibah. Kalau tidak begitu, jangan harap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah, moga-moga Allah turunkan rahmahnya, Allah turunkan barokahnya,
Allah turunkan petunjuknya sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu di bawah lindungannya. Karena kita dijauhkan oleh Allah dari manusia-manusia. Satu sisi dia beribadah, di sisi lain mereka mengingkari Allah. Camkan, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dianya Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, dan Allah mengetahui apa yang kita rencanakan. Sidang Jumat rahimahullah. Manusia-manusia yang telah mencoba menipu orang lain, berarti mereka menipu diri mereka sendiri. Manusia yang telah mencoba menipu diri mereka sendiri, berarti mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aghfir alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna fi musibah wa akhlif li khairu minha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kazali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah azim yaskurkum was'alu bi fadli ya'tikum wa la